Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan 3D SketchUp ya. Oke, kuliah hari ini adalah kuliah perdana kita ya menggunakan sistem online. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman bisa lebih aktif ya, walaupun mungkin kita tidak bertatap muka satu sama lain ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dan untuk minggu depan akan coba saya bawakan dengan video tutorial ya. Dan untuk pertemuan kali ini adalah terkait dengan tutorial bangunan fisiknya terlebih dahulu ya. Dan untuk minggu depan mungkin akan saya sampaikan terkait dengan lanskap atau lingkungan sekitarnya gitu ya, hal-hal yang lebih detail gitu ya. Jadi hari ini kita coba fokus kepada bangunan fisiknya untuk membuat 3D desainnya ya. Dan di sini sebagaimana yang teman-teman lihat ya, ini adalah contoh yang saya siapkan sebenarnya untuk membuat 3D design atau 3D SketchUp-nya ya. Dan kaitannya sama teman-teman, mungkin teman-teman nanti silakan dipersiapkan pekerjaan di minggu ke-5 dan ke-6 ya kalau tidak salah ya, terkait dengan desain denah ya, denah desain yang teman-teman buat ya. Silakan dipersiapkan, dan kalau misalnya belum teman-teman import ya, silakan diimport terlebih dahulu ya. Jadi kalau bahan yang akan saya sampaikan di sini ini adalah contoh yang saya buat langsung di SketchUp-nya ya. Nah, untuk teman-teman silakan diimport dulu dari AutoCAD-nya. Cara mengimportnya saya yakin sudah dijelaskan sebelumnya ya. Teman-teman bisa beralih ke file di sini ya, kemudian import ya. Dan silakan dicari filenya dengan terlebih dahulu jangan lupa untuk menggantinya ya. Di sini ekstensinya .skp diganti menjadi AutoCAD files atau .dwg ekstensinya atau .dxf di sini ya. Nanti file AutoCAD-nya akan muncul. Karena kalau misalnya tidak diganti maka tidak akan muncul, hanya file SketchUp seperti ini saja yang muncul ya. Oke ya, kemudian teman-teman pilih dan klik import di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman import, biasanya dia ada di satu blok ya, hasil 2 dimensi CAD yang teman-teman buat itu di blok ya. Kemudian teman-teman harus explode ya, bahasanya itu di explode atau di pecah ya bahasanya. Jadi karena dia satu kesatuan di grup gitu ya, kemudian dipecah dulu ya. Dan tolong dicek masing-masingnya apakah garis-garis dari denahnya itu saling bersambung atau tidak gitu ya. Nah, untuk tanaman ya, khusus untuk tanaman teman-teman bisa coba dihapus dulu ya dari file CAD-nya ya, karena nanti akan coba kita ganti dengan tanaman yang ada di SketchUp ya, seperti itu. Nah, oke, balik lagi, kita langsung saja ya, sudah hampir 4 menit ya pendahuluan dari saya. Jadi ini adalah contoh yang saya persiapkan buat teman-teman, ada 3 alternatif ya, tapi mungkin karena waktu tidak banyak ya, dan menghemat kuota teman-teman juga ya, supaya tidak banyak yang habis ya. Jadi mungkin akan saya contohkan salah satu bagiannya saja ya. Di sini saya coba pilih alternatif C ya. Jadi ini adalah denah dari kosan atau kontrakan ya. Ini saya contohkan saja, dan kemudian ada area landscape-nya ya, taman kosan atau kontrakannya yang berwarna hijau di sini. Saya pikir ini cukup mewakili ya dengan tugas teman-teman terkait dengan denah balai desa ya. Ada bangunan dan ada tamannya, sama seperti di sini juga. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mencontohkan untuk membuat 3D SketchUp-nya bagian bangunan fisiknya ya. Di sini ada
kontrakan 2 kamar dan ada kontrakan perkosan 1 kamar ya. Mungkin saya contohkan yang 1 kamar saja supaya lebih cepat ya. Jadi di sini ada 1 kamar tidur, kemudian ada WC dan ada ruang tamu ya. Lebarnya di sini kurang lebih 5 meter ya, dikali ya kurang lebih 5 kali 4 ya, kurang lebih 5 kali 4 meter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan icon-icon yang ada di layar ya, interface-nya. Nah, mungkin teman-teman jangan terkejut ya, kok icon-icon yang ada di interface saya kok tidak sebanyak di layar ini ya. Nah, kalau di layar saya ini memang sudah banyak ekstensi ya, karena kaitannya saya perlukan untuk pengerjaan proyek atau pekerjaan 3D lainnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan menggunakan icon atau tools yang sederhana ya. Contohnya di sini sebenarnya tidak banyak, hanya 2 atau 3 ya yang utama ya. Oke, di sini saya coba ya, teman-teman tinggal pilih di sini ya, ada push ya atau pull ya. Teman-teman tinggal klik di sini. Push ini sama seperti extrude kalau di AutoCAD ya. Jadi kita akan membuat ketinggian ya. Kalau ini baru X dan Y, kita akan buat di Z-nya gitu ya, di aksis Z-nya ya. Oke, tinggal klik ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada ketika teman-teman arahkan ke sisi gambar poligon 2 dimensinya ya, akan muncul garis titik-titik, ada titik-titik, itu menandakan bahwasanya poligon masing-masing itu aktif ya ketika ditunjukkan. Tinggal teman-teman klik ya di sini ya, klik, oke. Kemudian bisa diarahkan ke bawah, bahkan bisa ke atas, ke bawah gitu ya, seperti itu. Nah, ketinggiannya di sini mungkin tidak diberikan aturan secara jelas ya, tapi secara proporsional aja atau mendekati dengan standar yang ada ya. Biasanya ketinggiannya itu 3 sampai 4 meter. Kita coba di angka 3,5 ya. Teman-teman cukup klik 3,5 ya. Karena sistem di SketchUp itu adalah dalam meter ya. Maka teman-teman harus buatnya 3,5 untuk 3,5 meter. Kalau misalnya setengah meter berarti 0,5, kurang lebih seperti itu ya. Di sini 3,5 ya, kita enter. Maka ini adalah tinggi dari 3,5 ya. Nah, di sini ada bayangan tulisannya ya, teman-teman bisa ganti di sini ya. Oke, sebentar. Nah, di styles ya. Jadi teman-teman silakan cari toolbar style ya. Nah, ya, kelihatannya perubahannya. Oke, di sini ketinggian 3,5 meter ya. Nah, biasanya saya kalau misalnya mengerjakan 3D SketchUp, terutama untuk area misalnya perumahan ya, atau yang banyak seperti ini ya, tinggal meng-copy paste bahasanya, maka akan saya blok ya. Jadi ketika bikin dinding seperti ini, misalnya saya blok ya, seperti ini. Jadi ke semua sisinya di blok, kemudian klik kanan dan make group. Jadi dia satu kesatuan. Kenapa harus seperti ini? Karena ketika teman-teman mau mengcopy atau memindahkannya atau meng-hide-nya ya, hide design dalam artian dihilangkan terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu misalnya dalam pengerjaan interiornya dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa membloknya ya. Jadi dia akan berpindah sebagai satu kesatuan. Beda ceritanya kalau teman-teman tidak membloknya, maka ketika teman-teman pindahkan bagian sini, maka kejadiannya hanya di satu sisi saja gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membloknya ya satu persatu, bisa, nggak apa-apa ya, tapi itu makan waktu yang lama ya. Atau teman-teman silakan dibuat 3D-nya terlebih dahulu ya, kemudian kita push lagi ya. Nah, di sini saya tidak menuliskan angka 3,5 lagi ya dalam mempushnya ya, mengextrude-nya, karena sebenarnya secara otomatis ketika langkah sebelumnya adalah push ya, maka langkah selanjutnya kalau tidak ada arahan ya atau perintah dari teman-teman, maka dia akan otomatis untuk mempush dengan ukuran yang sama gitu ya. Kalau misalnya masih dalam icon atau tool
push tadi ya. Oke, kita klik saja seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa menghapus ya garis-garis ini. Jadi cukup sekali extrude gitu ya, atau sekali push langsung muncul semua gitu ya. Misalnya seperti ini ya, yang saya maksudkan. Nah, di sini saya karena sudah terbiasa pakai shortcut ya teman-teman. Saya klik E di keyboard itu maka akan muncul erase ya. Atau kalau misalnya teman-teman masih belum paham, erase itu ada sebelah sini ya. Ketika teman-teman arahkan kursornya ya, maka biasanya akan muncul ini lines ya, ini eraser ya. Maka saya biasanya langsung saja E di keyboard kemudian bisa dihapus. Nah, ketika teman-teman hapus ini kemudian teman-teman push, kalau push di keyboard itu P ya. Oke, seperti ini maka dia akan akan mempush atau mengextrude semuanya gitu ya. Pun demikian kalau misalnya garis-garis ini saya hapus semuanya ya. Tapi di sini saya masih membutuhkan garis bantunya, jadi saya coba seperti satu-satu ya, seperti ini ya, 3,5 meter ya, seperti ini. Jadi bagian kotak kecil ini adalah bagian dari kolomnya ya, tapi ini adalah kolom biasa ya, kolom biasa dalam artian biasanya dipakai ya di dunia arsitektur atau di bangunan ya, itu untuk rumah tipe-tipe sederhana ya. Tapi kalau untuk rumah 2 lantai atau tipe yang lebih besar ya, dan ada beban yang berat mungkin, maka kolomnya juga lebih lebar biasanya, lebih besar ya. Itu terkait dengan ilmu arsitektur dan ilmu sipil ya. Oke, di sini. Nah, nanti ketika video ini saya sampaikan ke teman-teman ya, dan teman-teman mempelajarinya, bahkan mempraktekannya, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Meet ya. Insya Allah saat kuliah berlangsung ya, akan saya aktifkan aplikasi Google Meet dan teman-teman bisa join ya. Jadi kita bisa ngobrol di sana ya. Dan teman-teman bisa bertanya langsung ke saya gitu ya, sambil teman-teman mengerjakan juga. Dan ini masih sangat-sangat sederhana ya teman-teman ya. Jadi saya pikir tidak akan banyak kesulitan ya yang teman-teman hadapi ya. Intinya, sorry. Kita hanya coba di satu sisi saja ya. Ini sudah di sisi sebelahnya. Sorry. Oke, kita hanya akan bermain di satu kos saja ya, atau satu kontrakan dengan satu kamar ini saja. Ya, nah seperti ini ya. Ini jadi gambaran dari bangunannya ya, dari kosan dengan satu kamar, satu area ruang tamu ya, bisa dikatakan seperti itu, dan satu WC ya, satu WC kecil di sini ya. Ini ya. Nah kemudian teman-teman ketika mengerjakan bangunan yang ada banyak ya dan sama ya, teman-teman cukup buat 3D-nya satu ya. Kemudian teman-teman blok ya di sini. Bisa teman-teman blok satu-satu ya, tapi kalau misalnya tidak ada 3D lainnya di sekitarnya ya, atau teman-teman bisa meng-hide dulu 3D lain di sekitarnya, teman-teman cukup blok seperti ini ya, maka dia akan aktif semuanya ya. Kemudian klik kanan dan make group ya di sini. Jadi dia sudah menjadi satu kesatuan ya. Dan ketika teman-teman ingin membuat 3D bagian yang di sini karena bentuknya sama, teman-teman tinggal copy ya. Copy di sini kita menggunakan keyboard saja ya. Jadi move atau M, kemudian klik CTRL atau control ya di sini ya. Jadi klik M, setelah itu klik CTRL ya, maka akan muncul tanda seperti ini di kursor ini ya. Oke, saya ulangin lagi coba ya. Nah, kalau teman-teman klik di sini, ini move ya, simbol move ya di sini, bentuknya 4 arah, move, klik ya, munculnya adalah seperti ini. Nah, ketika teman-teman klik CTRL maka akan muncul tanda tambah.
seperti ini ya, kelihatannya di kursornya. Nah, kemudian ini fungsinya adalah untuk mengcopy ya teman-teman ya. Jadi ketika M plus CTRL itu menjadi tombol copy ya. Oke, teman-teman bisa plot di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada dua seperti ini. Tapi nanti saja kita kopinya ya. Kita akan buat dulu di satu sisi ini ya. Dan satu lagi, ketika teman-teman membloknya ya, maka ketika teman-teman ingin memberikan warna ya, contoh teman-teman bisa beralih ke default tray di sini di material di sebelah kanan ya. Teman-teman bisa pilih di sini, klik ya. Ada banyak sekali ya untuk materialnya. Jadi teman-teman tinggal pilih, misalnya colors ya. Kita ganti warna hijau ini misalnya. Oke, terlalu. Oke, coba warna hijau 2 ya. Atau warna biru bisa ya. Kita coba warna biru. Teman-teman bisa memilih ya sesuai dengan keinginan teman-teman ya, karena ini hanya masalah warna ya. Nanti ketika teman-teman bekerja itu juga tergantung klien ya, kliennya inginnya atau maunya seperti apa ya. Di sini saya contohkan saja ya, misalnya warnanya ini warna apa ya? Ya biru apa ini? Tosca ya, atau hijau Tosca ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ketika teman-teman blok ya, maka sekali klik maka akan sama semuanya ya. Beda ceritanya kalau teman-teman tidak blok ya, tidak membuat 3D ini menjadi satu satuan grup ya. Maka ketika teman-teman klik di salah satu sisi seperti ini, maka hanya satu sisi ini aja, tidak semuanya gitu ya. Tapi ketika teman-teman blok semuanya, maka semuanya akan berubah ya. Seperti ini ya. Atau kita ambil warna lain misalnya. Warna putih saja kali ya. Oke, putih saja. Di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba buat jendela, kemudian ventilasinya juga ya, plus pintu ya, seperti itu ya. Oke, nah karena di sini sudah di grup atau di blok semuanya sudah menjadi satu kesatuan, maka ketika teman-teman ingin menggambarkannya maka klik dulu ya, atau klik 2 kali ya. Maka yang aktif hanya bagian dari 3D bangunan ini saja, sedangkan sekitarnya tidak aktif ya. Dan ini jatuhnya menjadi satu kesatuan gitu ya. Tidak menjadi satu kesatuan tapi satuan terpisah. Nah, teman-teman bisa mengerjakannya seperti ini atau tidak di blok juga bisa ya. Jadi senyamannya teman-teman sekalian ya, atau tergantung dengan proyeknya juga gitu ya, seperti itu. Oke, kita coba di sini kita buat jendela dan ventilasinya dulu ya. Untuk ukurannya silakan disesuaikan dengan ukuran yang ada di denah teman-teman sekalian ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja, misalnya ketinggiannya dari tanah adalah 0,6 ya misalnya. Seperti ini ya, 0,6. Kemudian kita coba cek ya. Di sini 2,32 meter ya, karena sudah terpakai untuk ketebalan dinding ya. Jadi mungkin kita coba ke samping adalah 0,8 mungkin ya. Oke, kemudian ke sebelah sini adalah 0,8. Ini hanya garis bantu ya, teman-teman bisa menggunakan teknik lainnya ya. Bisa juga di sini teman-teman menggunakan ketinggian misalnya berapa? 1,7 misalnya. Oke, 1,7 misalnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan rectangle di sini ya, sebelah sini, shapes, ya, rectangle ya. Atau teman-teman di keyboard klik R, ya maka muncul rectangle. Klik di salah satu sisi ke sisi ujungnya, maka akan muncul rectangle ya di sini ya, seperti itu. Nah teman-teman bisa hapus ya menggunakan erase ya, atau E di keyboard untuk menghapus garis bantu tadi ya. Kemudian kita ambil titik tengahnya.
dan kita buat kusennya ya, bahasanya kusennya dulu dari jendelanya ya. Teman-teman bisa menggunakan mungkin kita coba hapus dulu, kita coba pakai offset ya. Kita offset saja dulu. Offset itu ini tandanya ya, offset ya. Oke. Atau kalau di keyboard itu F ya, teman-teman klik F. Di sini dia akan membuat kopinya, dan artinya kopinya dari luar ke luar garis yang asli ya, atau garis awal atau ke dalam ya. Jaraknya bisa teman-teman tentukan ya. Di sini kita coba pakai 0,08 ya, 0,08 meter ya, atau 8 cm. Lebih seperti ini ya. Dan kita buat garis tengahnya ya. Dan karena lebarnya tadi adalah 0,08 meter atau 8 cm untuk kusennya, maka untuk kusen tengahnya juga, kalau misalnya jendelanya dibagi dua ya, maka kita ke angka 0,04 ya, seperti ini. Oke. Ya, dan sebelahnya juga. Oke. Seperti ini. Dan teman-teman bisa menghapus garis bantunya di sini ya. Seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan kusennya ya di sini, teman-teman sekalian ya. Dan teman-teman bisa mewarnainya langsung, tidak apa-apa ya. Kita pakai wood di sini ya. Teman-teman bisa pilih ya. Ada untuk lantai, dinding dan sebagainya. Saya coba salah satu warna saja. Ini ya. Kenapa saya warnain langsung? Karena ketika nantinya akan saya bolongin jendelanya ya, maka akan terlihat gitu ya, dan akan berubah juga. Termasuk isi dalam ini ya. Akan coba saya warnain ya. Fungsinya itu tadi, ketika kita push ya, untuk menghilangkan atau membolonginnya, bahasanya ada berbagai teknik ya untuk membolonginnya. Bisa teman-teman pakai sistem ini ya, intersect ya, union, subtract ya, trim dan lain sebagainya di sini ya. Tapi di sini basisnya adalah teman-teman harus membuat dua bangunan atau dua struktur yang berbeda, dan bentuknya adalah di blok ya, atau di grup ya. Kalau misalnya terlalu sulit ya, saya yakin nanti teman-teman akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Di sini contoh saja dari saya, simpelnya ya. Teman-teman cukup bahasanya itu cukup mempush ya ke arah belakang ya, ke arah belakang sana dengan lebarnya selebar dari dindingnya. Dindingnya tadi saya buat 0,12 ya. Oke. Jadi otomatis dia akan bolong ya, karena teman-teman mempushnya melebihi dari batas dindingnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa bagian ini ya saya warnain dengan warna kayu ya, karena ketika di push ke belakang maka bagian kusennya itu akan ikut warna dari tampilan yang ada di depannya sini ya. Nah, kalau teman-teman ingin bukti ya, saya akan coba buktikan. Coba kita pakai warna pink misalnya di sini. Maka ketika teman-teman push ya 0,12, maka kusennya juga akan ikut warna pink ya. Seperti itu. Dan teman-teman butuh waktu yang cukup lama untuk mewarnainya ya. Di sini diwarnain warna coklat ya, seperti ini. Dicoklatin satu-satu gitu ya. Itu lumayan menguras waktu ya. Dan untuk muter-muter ini ya, teman-teman cukup pakai scroll di mouse-nya ya. Scrollnya itu ditahan ya, akan bentuknya orbit seperti ini ya. Atau teman-teman bisa memanfaatkan icon atau simbol atau tools orbit di sini ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat ini kusennya ya, kemudian akan kita coba buat jendelanya ya. Jendelanya di sini coba kita tutup lagi dulu ya di sini. Jadi ketika ada suatu area ya kosong ya seperti ini, kemudian teman-teman buatkan line di salah satu sisinya, maka dia otomatis akan menutup ya. Nah, kenapa sini saya tutup ya? Saya akan coba buat untuk jendelanya ya. Jendelanya saya masih pakai offset atau F di keyboard ya.
dan teman-teman cukup klik berapa lebarnya, misalnya 0,05 ya, maka di sini akan 0,05 ya. Oke, ini salah satu saja kita buat, nantinya akan kita blok dan akan kita copy di sebelahnya ya. Oke, warnanya seperti ini. Karena ini tadi di blok, maka saya harus klik 2 kali dulu untuk masuk ke bidang di dalamnya. Ini saya warnain ya. Kemudian untuk bagian ini akan coba saya warnain juga. Oke, sebelumnya akan saya push ke belakang ya, karena tidak mungkin hanya jendelanya ini hanya satu bidang atau poligon pipih ya. Pasti dia punya ketebalan. Dia akan kita coba push ke belakang sebesar misalnya 0,02 ya, untuk 2 cm ya. Seperti ini ya teman-teman sekalian, dan teman-teman tinggal, jadi kalau dilihat dari dalam ya, dia ada ketebalannya dari si kacanya ya. Oke, dan untuk sini ketika teman-teman push ke belakang, maka sebenarnya dia akan ikut ke belakang ya. Maka salah satu cara tercepatnya teman-teman cukup copy ya, copy dan pindahkan ke depan, maka akan kembali seperti semula, namun tetap ada ketebalan di dalamnya ya, seperti itu. Oke, sekarang ini kacanya ya. Kacanya kita coba isi materialnya dengan material kaca di sini. Teman-teman bisa memilih, ada banyak pilihan di sini ya. Kita coba pakai gelas di sini ya. Seperti ini. Kelihatan ya, sudah seperti kaca ya, tembus pandang kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Ini sederhana ya. Dalam artian teman-teman bisa menambahkan mungkin di jendela ini kalau misalnya mau ada garis di tengahnya boleh ya, seperti kotak-kotak gitu ya, boleh, silahkan ya. Di sini sekreativitas teman-teman ya. Kalau di sini saya coba contohkan yang biasa ya, dan di sini belum kita ubah ya untuk kayu kacanya jadi warna coklat juga ya. Nah, fungsinya kemudian ketika teman-teman blok salah satu sisinya ya, itu bisa teman-teman hide. Jadi ketika mewarnain seperti ini tidak sulit ya. Karena bisa saja ketika teman-teman mundur, maka akan masuk ke dalam tembok dan ini akan sedikit merepotkan rasanya ya. Oke, tidak apa-apa. Ini cara sederhana yang coba saya ajarkan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri ke depannya ya. Oke, sudah ya seperti ini. Ini contoh sederhananya saja ya. Dan ini kemudian bisa kita blok atau kita buat menjadi grup terlebih dahulu ya. Kacanya kalau mau di teman-teman bikin ketebalan boleh ya. Oke, untuk membloknya kita klik 2 kali ya. Kemudian klik CTRL sampai muncul tanda plus di kursornya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kita harus kita harus memblok semuanya ya. Oke. Kita ambil di sini. Klik lagi di sini. Dan masih 2 lagi. Di sini kita klik ya. Tetap masih tekan CTRL ya ketika mengklik ya. Sebelum mengklik lebih tepatnya. Seperti ini ya. Kemudian kita klik kanan make group ya. Jadi dia menjadi satu kesatuan kacanya. Fungsinya apa? Ketika teman-teman ingin kemudian membuatnya seperti itu seolah-olah sedang terbuka jendelanya misalnya, maka teman-teman tinggal kemudian gunakan rotate di sini ya. Bentuknya seperti lingkaran ada 2 panah saling berlawanan ya. Oke, rotate di sini. Klik ya. Kemudian nah di sini ada bentukan rotate-nya warna merah, warna hijau ya. Nah, ini sebenarnya untuk arah merotasinya. Ketika warna merah maka rotasinya adalah sesuai dengan lingkaran itu ya. Jadi kalau misalnya hijau maka sesuai arah lingkaran hijaunya. Nah, karena di sini kita akan membuka jendelanya, maka kita pakai yang ini ya. Acuannya kita pakai sisi yang sini saja, sisi dinding yang sebelah sini ya. Kemudian teman-teman klik,
Sebelumnya kita coba di sini ya. Kenapa di sini ya? Karena harus disesuaikan dengan titik rotasinya di mana ya. Teman-teman bisa milih di sini atau bisa juga misalnya membuat garis bantu di sini ya. Garis bantu dari sini ke sini misalnya ya. Tidak apa-apa, tertutup ya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman klik rotasi atau R di keyboard. Sorry, bukan R ya. Oke, sini ya. Teman klik ya. Kemudian klik di salah satu ya. Di sini misalnya. Kemudian teman-teman bisa merotasinya. Ini merotasi 360 derajat ya. Ini teman-teman tinggal pilih ya. Kita coba normalnya, misalnya terbukanya 10 derajat misalnya. Oke, maka dia akan terbuka 10 derajat. Seperti ini ya, teman-teman ya, jendelanya terbuka ya. Kemudian untuk yang di sebelahnya, teman-teman tinggal kopikannya, jadi tidak kerja dua kali ya. Itu salah satu fungsinya ketika teman-teman melakukan grouping atau block ya, blocking. Ya. Kemudian jangan lupa Ctrl ya, sampai muncul tanda plus ya. Kemudian klik di sini, kemudian pindahkan di sisi yang satunya. Maka teman-teman sudah punya dua jendela yang terbuka. Kalau satunya mau ditutup, silakan dirotasi sehingga kembali seperti semula ya, dengan perbedaan derajatnya tadi 10 derajat ya. Oke, di sini sudah jadi jendelanya ya. Kemudian kita coba buat, kita hapus dulu bagian garis bantu di sini. Sorry, karena tadi di blok ya, maka kita harus membuka dulu ya, klik 2 kali baru kita hapus garis bantunya ya. Oke. Garis bantu ini sebenarnya tidak dihapus juga tidak masalah. Iya teman-teman sekalian ya. Karena ketika teman-teman akan merendernya bahasanya. Jadi di SketchUp itu ada renderan ya di sini namanya V-Ray ya. Sorry. Ini renderannya ya. Ini V-Ray dan ini adalah salah satu ekstensi ya yang teman-teman bisa download ya. Seperti itu. Nah, ketika di render maka semua garis-garis itu akan hilang ya. Semua garis-garis ini akan hilang. Jadi sebenarnya tidak masalah, tapi kalau teman-teman tidak nyaman ya silahkan dihapus saja, tidak masalah ya, itu kembali ke kenyamanan masing-masing. Oke, kita buat ventilasinya ya, sudah 30 menit ya penyampaian dari saya. Kita usahakan tidak sampai 1 jam ya. Oke, 0,2 di sini ya, ketinggiannya 0,2 dari jendelanya ya, seperti ini. Ini saya bikin garis bantu saja. Kemudian kita coba buat ke atasnya misalnya 0,2 juga ya. Dan ke samping 0,2 ya. Kita hapus saja garis bantunya di sini. Nah, untuk ventilasi ya di sini ya. Ini saya serahkan ke teman-teman juga ya, bagaimana baiknya ya. Bentuknya apakah misalnya dibagi 2 atau dibagi 4 misalnya ya. Itu saya kembalikan ke teman-teman, dan bentuknya juga seperti apa itu juga saya kembalikan ke teman-teman sekalian ya. Misalnya ini kalau dibagi 4 ya, kemudian atau kalau misalnya hanya dibagi 2 ini seperti ini ya. Di sini untuk cepatnya saja ya, saya coba bagi 2 saja, tapi saya offset dulu, tekan klik ini ya, offset di sini atau klik F di keyboard maka otomatis ya. Oke, tebalnya mungkin sekitar berapa ya? 0, mungkin sekitar 2 ya, 2 atau 3 cm ya. 0,02. Oke, seperti 0,03 saja ya. 0,03 ya. Oke, seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Kemudian baru kita bagi 2 di sini. Bagi 2, kemudian kita buat kalau tadi 0,03 berarti 0,015 ya. Sorry. 0,015, kemudian sama di sini juga 0,015 ya. Agar menjadi 0,03 ya ketebalannya. Kita hapus garis bantunya. Seperti ini ya, bisa teman-teman warnai ya, seperti ini. Kemudian sama kasusnya seperti yang di bawah ya, teman-teman bisa warnai dulu baru teman-teman push ke belakang dengan jarak 0,12 sesuai lebar dari
lebar dari dindingnya ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman sekalian ya. Ini contoh sederhananya saja ya. Kalau misalnya teman-teman ingin kemudian membuatnya menjadi 4 misalnya ya, teman-teman bisa tinggal copy misalnya bagian tengah sini ya. Bagian tengah sini, sorry. Seperti ini ya. Oke, sorry. Seperti ini. Dan teman-teman bisa menggrup bagian tengah ini misalnya ya, atau bisa memang dari awal teman-teman sudah menyiapkannya ya. Oke, seperti ini misalnya di teman-teman grup ya, maka teman-teman bisa mengkopinya M plus CTRL ya, M plus CTRL bisa teman-teman copy seperti ini ya, maka dia akan menjadi 4 ya, 4 ventilasi ya. Nah, untuk bentuknya apakah nanti ada bentukan silang misalnya, atau tanda ada garis horizontal juga misalnya di tengah sini ya, itu saya kembalikan ke teman-teman. Ini contoh saja ya, contoh sederhana dan simpel ya. Jadi di sini saya sudah membuat jendela ya, dan saya sudah membuat ventilasi di sini ya. Kalau teman-teman ingin buat apa ya bahasanya itu ya, tritisan ya, itu teman-teman bisa buat juga gitu ya. Misalnya bisa dibuat di sini ya, atau di atas sini misalnya. Dengan cukup, ini saya contohkan saja ya, misalnya seperti ini. Kemudian teman-teman push ya ke depan. Ini contoh saja, misalnya kita buat 0,5 seperti ini ya. Kalau kurang tebal bisa teman-teman push ke bawah sedikit ya, di atas saja seperti ini misalnya ya. Jadi sudah ada bentukan seperti ini. Masalah warna saya kembalikan ke teman-teman ya, ini contoh saja dulu ya. Oke. Nah, ketika kita kembali keluar maka dia tetap jadi satu kesatuan ya teman-teman sekalian. Oke, itu adalah jendela dan ventilasi dan tritisan ya, kalau tidak salah istilahnya. Kemudian kita akan coba buat di sebelah sini juga ya. Kita akan buat pintu ya, serta jendela ya. Mungkin jendelanya cukup satu ya. Jadi kita bisa buat misalnya sini contoh saja, nanti disesuaikan ya dengan denah yang sudah teman-teman buat ya. Jaraknya berapa misalnya dari dinding ya. Ini saya contohkan saja, misalnya jaraknya adalah 0,05 misalnya ya. Kemudian kita buat ketinggiannya, misalnya ketinggiannya sama seperti jendela misalnya. Tadi jendela 0,6 plus 1,7 berarti 2,3 ya, jadi 2,3 ya, kurang lebih 2,3 ya. Tadi 0,6 dan 1,7 dijumlahkan jadi 2,3 ya. Oke, lebarnya biasanya kalau tanpa kusen itu 0,8 ya. Nah, kalau misalnya kita pertimbangkan kusennya ya, maka lebarnya kurang lebih, misalnya lebar kusennya adalah 8 cm seperti tadi ya, berarti ada 16 cm ditambah 80 ya, berarti ada 96. 96 itu 0,96 ya, seperti ini ya. Dan kita klik garis ke bawah ya.
Kemudian kita offset ya, karena tadi lebarnya sama seperti ini saja ya, kusennya 0,8 ya, 0,08 atau 8 cm ya. Seperti ini, maka lebarnya akan 80 cm ya, atau 0,8 meter ya untuk lebar pintu ya. Nah, karena ini offset ya, maka di bawahnya dia akan mengikuti juga ketebalannya, maka kita hapus saja ya, kita buat seperti ini misalnya. Ini kita hapus bagian sini. Nah, seperti ini. Ini adalah kusen pintunya. Kalau misalnya teman-teman merasa, oh Pak nanti ada lantai ya, nah, maka silakan teman-teman nanti extrude lantainya ya, supaya misalnya lantainya kita extrude menjadi 0,02 ya, juga sama, ini juga sama 0,02 ya, ini juga 0,02 seperti itu ya. Lantainya bisa teman-teman ganti ya. Misalnya mau sama seperti yang di depan, cukup klik di sini ya. Ini ya, sample paint ya. Jadi dia akan mencoba mengambil material warna atau sejenisnya ya. Cukup klik di sini maka akan mengubah materialnya. Klik di sini, kalau teman-teman klik di sini maka materialnya akan sesuai dengan material sini. Kalau teman-teman klik di rumput maka akan memiliki rumput ya. Maka kita coba ke yang ini, dia akan langsung berubah ke posisi untuk mewarnai ya. Kita beri seperti ini. Jadi itu lantainya ya, warna lantainya. Dan untuk di depannya juga kita push misalnya 0,02 ya. Atau coba kita naikkan dulu garisnya di sini 0,02. Klik sini ya. Ini untuk ketinggian dari si lantai ya, seperti itu. Oke. Karena ini sudah diblok, maka kita harus mengerjakannya di dalam sebenarnya. Oke. Itu. Kemudian teman bisa push lantai atau terasnya seperti ini ya. Dan teman-teman bisa kemudian mewarnai kusennya misalnya warna kita harus masuk dulu ya, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa mewarnai ini juga, kemudian di push 0,12 sehingga dia bolong ya. Jadi pintunya sudah bolong ya teman-teman sekalian ya. Dan di sini warnanya akan mengikuti ya, tinggal teman-teman ubah menjadi warna dari dari lantai tadi ya. Oke, sorry. Oke, sebenarnya ini ada garis ya, tapi nggak apa-apa, nanti kalau ditutup atau di render juga akan. Ini karena sudah satu kesatuannya. Oke ya, ini terasnya sudah ada dengan ketinggiannya, kusen pintunya juga sudah ada. Teman-teman bisa sama seperti membuat jendela tadi ya. Oke, sorry, harus di dalam posisinya. Karena sudah diblok ya, jangan lupa ya untuk mengerjakannya itu di klik 2 kali dulu ya, jadi di bagian dalamnya. Jadi ketika teman-teman buat garis ini maka dia akan tertutup ya, sama seperti yang saya bilang tadi. Kusennya sudah terbentuk. Kemudian teman-teman bisa warnain dulu ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan offset ya. Misalnya 0,05. Misalnya seperti ini ya. Atau dirasa kurang, kita coba ke angka 0,5
juga, oke, nggak apa-apa ya. Di sini seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa membuat desain dari pintunya misalnya. Kita coba, ini saya hanya random saja ya. Teman-teman bisa menggunakan kreativitas teman-teman ya untuk membuat desain pintu misalnya. Di sini bisa kita offset lagi ya. Misalnya kita offsetnya 0,04 misalnya. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama ya, seperti ini ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman bisa kemudian untuk menghapus ya garis bantunya ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini contoh saja. Kemudian teman-teman untuk menambah efeknya ya bisa teman-teman push ke dalam misalnya sedalam 0,2 juga sama ya. Dan kemudian teman-teman bisa mengganti warnanya, bisa mengganti menjadi warna apa misalnya, warna, kita coba saja warna tadi ya misalnya. Ini misalnya teman-teman bisa ubah ya. Dan rumahnya juga bisa seperti ini misalnya. Seperti ini misalnya. Ya, saya kembalikan ke kreativitas dan keinginan teman-teman ya untuk mewarnainya. Ini contoh saja, jadi bentuk pintunya seperti ini misalnya ya. Kemudian untuk gagang pintunya, nah untuk gagang pintunya ini sebenarnya teman-teman bisa membuatnya secara simpel ya, dengan bikin bulatan misalnya di salah satu sisinya, misalnya di sini misalnya ya. Kemudian teman-teman bisa extrude ya, kemudian dibikin juga gagangnya gitu ya. Konsepnya sama ya, jadi mainnya extrude ya, kemudian offset bisa juga ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang detail seperti itu ya. Silahkan dilakukan, karena kalau misalnya saya contohkan juga nanti waktunya cukup lama ya. Ini sudah 45 menitan ya. Oke, kita coba untuk ini pintunya ya, kurang lebih ya. Kemudian untuk di atas pintunya juga sama ya. Kita coba buat 0,2 ya. Oke, seperti ini ya. Sama saja ya bentuknya, saya coba samakan saja dengan contoh sebelumnya ya. Kemudian kita hapus, kemudian kita offset. Tadi offsetnya setebal 0,03 ya kalau tidak salah ya, 3. Kemudian teman-teman bisa coba warnai ya. Oke, sorry, tadi kita buatnya di dalam blok ya, jadi kita buat di sini 0,2 ya. Dan di sini kita cepat saja 0,4 ya. Kalau kita buat rectangle dari sini ke sini ya, seperti itu. Kemudian kita hapus ya, seperti ini. Kemudian kita offset 0,03 ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa warnain, kemudian teman-teman bisa bolongin 0,12, bolong juga seperti ini. Kemudian di titik tengahnya kita ambil
percobaan titik tengahnya ini ya. Kemudian kita hapus dulu dan kita ambil salah satu dari sini, kita copy ya, kita copy seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa ngambil titik tengahnya lagi kalau mau yang lebih kecil lagi ya. Seperti ini misalnya. Kemudian kita copy seperti ini. Kita hapus. Ini contoh saja ya. Ini ada ventilasi untuk di atas dari pintunya misalnya. Kemudian jendelanya juga sama ya. Ini lebarnya apa tadi ya? 0,84 ya. Jadi kita coba bikin 0,84 dengan lebarnya tadi 0,84. Oke. Kita buat misalnya jaraknya dari, kita coba cek dulu 1,43 ya. Kita coba saja jaraknya dari pintu adalah 0,3 coba ya. Kemudian tingginya tadi adalah 1,7. Sorry salah. Kita harus 1,7. Ini kemudian lebarnya tadi kita buat tadi lebarnya adalah 0,8 ditambah 1,6 ya, jadi 0,9. Wrong. Sorry, 1,7 ya, dan sampingnya adalah 0,96. Oke. Kalau dirasa terlalu jauh ya, teman-teman bisa menggesernya ya. Karena ini hanya contoh ya, saya tidak berikan angka yang definitif ya bahasanya. Digeserkan. Di sini misalnya. Oke. Oke ya. Kurang lebih di sini misalnya ya. Dan kita klik R. Seperti ini, kita hapus dulu seperti ini. Kemudian kita buat offset 0,8. Oke, sorry, samakan lebarnya. Oke, 0,84 tadi lebarnya. Sorry, 0,84 sini ya. Terlalu lebar tadi ya, kita hapus dulu. Kita offset lagi ya, kita sesuaikan ya, jangan sampai salah ya, kecuali memang kalau misalnya teman-teman ingin ukurannya beda misalnya gitu ya. Pak, pokoknya saya pengen ukurannya beda Pak ya, monggo misalnya. Ini hanya contoh dulu saja ya. Seperti ini ya, kemudian kita warnain dan push 0,12 dan hilang ya. Dan kita bisa kopikan juga ya. Dan yang sudah ada di sini kita kopikan dulu sini bisa seperti ini. Oke.
Tebelnya tadi adalah 0,07 ya. Ya. Oke. Dengan ini setengah. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian oke, ventilasinya ya. Oke, ini garis bantu saja. Oke, seperti ini. Offsetnya 0,03. 3 atau lain seperti ini. Kita push ke belakang. Sorry. Kita push ke belakang 0,12. Artinya ini dia sudah bolong ya. Kemudian kita bisa kopikan, sorry ya, kita garis tengahnya sini ya. Kemudian bisa di sini dan di sini. Oke, kita hapus. Ya, kemudian kita kopikan M plus CTRL. Kita pindahkan ke sini. Klik CTRL lagi, kita pindahkan ke satunya, kita klik lagi dan kita pindahkan ke satunya ya. Oke, di sini kita sudah punya jendela ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kita sudah punya jendela ya, pintu, ventilasi dan tritisan di sini ya. Ini contoh ya. Seperti ini jadinya 3D-nya. Kemudian untuk atap ya, untuk atap. Ini terakhir saja ya. Untuk atap, misalnya teman-teman akan membuat atap. Oh, sorry. Oke, teman-teman akan membuat atapnya khusus untuk satu ini saja misalnya, walaupun sebenarnya di sini harus satu kesatuan ya, dengan kosan di belakangnya dan di samping kirinya serta di bagian sisi diagonal ya. Harusnya satu kesatuan, tapi kita coba saja sederhana untuk membuat yang satu kosan ini saja misalnya. Kita ambil dengan sudut misalnya. Oke, sorry, di sini belum ya. Belum di push. Warnanya kita ambil warna sama saja. Ya, bisa menggroupingnya. Sorry, ada yang terlewat tadi ya, ada yang belum diekstrak. Jadi teman-teman harus mengecek lagi ya. Oke, di sini teman-teman bisa membuat misalnya jarak dari sudut sini misalnya. Ke belakang itu misalnya 0,5 atau 0,8. Tritisannya 0,5 tadi ya. Kemudian teman-teman bisa buat di sini. Di sini juga 0,08, 0,08. Sorry, 0,8. Ini kemudian kita pakai rectangle saja ya, untuk menutupnya. Jadi seperti ini. Dan kita ambil garis tengahnya ya, 5,8 berarti 5,28 kalau dibagi 2 adalah kurang lebih 2,64 ya, berarti kita ambil titik di 2,64 2,64. Oke, di sini titiknya.
Kemudian teman-teman bisa ini contoh dari atap sederhana saja ya. Tinggiannya misalnya adalah 1,5. Coba ya. Dan teman-teman bisa sambungkan ke sudut sini dan ke sudut satunya ya. Kemudian kita bisa hapus dulu bagian tengahnya untuk kemudian kita push. Oke, sorry. Oke, what's the problem here? Oke, mungkin sedikit ada masalah di sini, teman-teman bisa copy saja ya, klik double klik kemudian hapus. Oke, kemudian di copy ke bagian ujungnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa hubungkan ya, sehingga ada atap kurang lebih seperti ini. Ini contoh saja ya. Kalau misalnya mau dilanjutkan harusnya satu atap keseluruhannya seperti ini. Dan teman-teman bisa juga kemudian buat bagian tengahnya misalnya. Seperti ini misalnya. Kemudian itu tadi pakai arch ya teman-teman sekalian ya, atau A shortcutnya ya. Ini teman-teman klik di sini, kemudian di push ya sampai ke ujung. Oke, ini untuk 3D-nya ya, teman-teman tinggal roofing ya, tinggal milih misalnya pakai ini ya, sorry, ini ya, kemudian satu lagi sini, bagian sini, ini pakai genteng ya, jadi ini hanya material ya. Untuk yang sangat-sangat expert biasanya memang gentengnya adalah genteng 3D ya, teman-teman sekalian. Tapi di sini untuk memudahkan saja, kita pakai material saja ya. Dan bagian sini ya teman-teman bisa mewarnai ya, dengan warna bangunannya juga sama mungkin misalnya seperti warna bangunannya ya. Seperti ini ya. Oke. Oke ya teman-teman sekalian ya, ini contoh sederhana saja dari membuat 3D ya. Jadi ada bangunan di sini, ada jendelanya ya, kemudian ada ventilasi, ada tritisan, kemudian ada pintu, ada atapnya juga di sini ya. Dan ini adalah 3D dari bangunan fisik dari rumahnya ya, seperti ini. Sekian ya untuk tutorial 3D-nya kali ini. Silakan teman-teman coba aplikasikan ke denah yang sudah teman-teman buat di AutoCAD ya, denah 2 dimensinya ya. Silakan dibuat 3D-nya yang kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini ya. Dan waktunya kurang lebih 1 jam di sini ya, 1 jam lebih 5 menit ya. Oke, sekian dari saya ya. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya ya di laptop atau di komputer ya. Atau bagi teman-teman yang belum punya laptop, silahkan coba dipelajari dan dipahami terlebih dahulu ya. Untuk penugasannya nanti akan kita coba sampaikan kemudian ya. Silahkan dipraktikkan dulu. Ini contoh ya. Oke, selamat mencoba dan selamat berkreasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.